ngakunya jadi artis paling santai. Aib Sule malah dibongkar Kiki Saputri, hingga bikin Natalie Holzer meradang. Jika menyebut nama Sule, ingatan publik segera tertuju pada sosok komedian kondang yang pandai mengocok perut. Maklum, nama Sule sudah begitu melekat di benak publik, terutama pemirsa televisi. Nyaris setiap hari, wajah suami Natalie Holzer ini selalu menyapa penggemarnya lewat layar kaca. Sejak 2005, Sule mengawali karirnya di dunia hiburan tanah air. Setelah 16 tahun berkarir di dunia hiburan, pemilik nama asli Sutisna ini masih tetap eksis dan menghiasi layar kaca. Karena nama jadi besar karena layar gelas, Sule lebih memilih kehilangan penonton di YouTube daripada kehilangan pekerjaan tampil di televisi. Hal itu dikatakan Sule dalam konten video kanal YouTube Boy William. Dalam kesempatan tersebut, Boy William dan Sule saling adu lempar pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Lu mendingan viewers YouTube lu turun atau job TV semua di cancel? Tanya Boy William penasaran, dikutip kompas.com, Senin 22 Maret 2021. Dengan cepat Sule menjawab, ia lebih memilih viewer kanal YouTube miliknya turun daripada harus kehilangan pekerjaan tampil di televisi. Suami Natalie Holzer ini lantas menjelaskan alasannya kepada Boy William. Karena kan gue awalnya dari televisi, jadi gue enggak mau menghilangkan rasa hormat gue sama televisi, tutur Sule. Masih dalam kesempatan yang sama, Sule membahas perihal kolaborasi sesama YouTuber. Sule mengatakan ia tak pernah pilih-pilih dengan siapa akan berkolaborasi untuk konten YouTube miliknya. Jangankan artis-artis yang besar, yang dari kampung, artis-artis Jawa Barat mau collab sama gue siap. Lihat di akun gue, anak-anak stand up yang baru-baru, enggak milih siapa aja, ujar Sule. Sule juga membeberkan sikapnya selama menjadi pekerja di industri hiburan kepada Boy William. Saat mengobrol di konten YouTube Boy William, keduanya bermain permainan saling lempar pertanyaan yang harus dijawab cepat. Lo termasuk artis yang banyak permintaan enggak selama syuting? Tanya Boy William. Sule mengatakan dia tidak mengajukan banyak permintaan kepada penyelenggara acara. No, enggak banyak permintaan. Gue mau proyek iklan, mau apa bodo amat. Gue enggak pernah request, gue makan apa saja, kata Sule. Ayah Rizky Febian ini juga tak keberatan mendapat ruang tunggu yang sederhana, meski telah memiliki nama besar di dunia hiburan tanah air. Di studio aja, gue satu-satunya artis yang mungkin enggak punya ruangan, yang enggak pernah di ruangan VIP bagus. Gue di belakang studio bro, biasa saja, bagi gue sama saja gitu, kata Sule. Salah satu artis yang paling nyantai di Indonesia, Boy William berkomentar. Kini nama Sule mendadak jadi perbincangan. Asal mulanya dari curhat stand up komedian Kiki Saputri. Pengalaman yang sempat membuatnya serba salah itu dia ceritakan ketika menjadi tamu di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo baru-baru. Cerita Kiki itu mendapat reaksi dari warganet. Mereka menebak-nebak host sebuah program televisi yang diceritakan Kiki adalah komedian Sule. Baru-baru ini Kiki Saputri mencurahkan pengalaman pahitnya bekerja di dunia hiburan. Kisah menjengkelkan itu diutarakan Kiki Saputri di akun YouTube pebasket handal Denny Sumargo. Dalam ceritanya, wanita 27 tahun itu mengeluhkan tabiat seorang artis yang sempat membuatnya jengkel. Sebagai seorang stand up komedian, Kiki memang sering diminta untuk merosting tokoh-tokoh terkenal, termasuk salah satunya artis yang ia singgung dalam curhatannya di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu 21 Maret 2021. Komika Kiki Saputri menceritakan pengalamannya tentang seorang artis yang menolak di roasting. Kiki Saputri dikenal sebagai salah satu komika yang sering merosting pejabat negara. Tokoh-tokoh yang pernah dia roasting antara lain Fadlizon, Susi Puji Astuti, Sandiaga Uno, Hanif Dakiri, dan Retno Marsudi. Saat berbincang dengan artis peran Denny Sumargo, Kiki mengaku paling enggan merosting selebritas. Aku tuh paling males roasting artis, karena pernah kejadian artisnya enggak asik, ungkap Kiki Saputri.
dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa 23 Maret 2021. Perempuan 27 tahun itu mengaku punya pengalaman tidak mengenakan tentang hal itu. Saat diundang di sebuah stasiun televisi, Kiki Saputri diminta merosting host sebuah acara. Aku pikir hostnya oke, udah dikasih tahu. Aku observasi dari Google, fakta uniknya apa-apa, terus besoknya aku kirim materinya. Jam 7 malam live, tiba-tiba dikasih tahu jam 3 sore. Aduh, sorry banget nih, dia enggak mau dibahas soal ini dan itu, lanjut Kiki. Kiki agak kesal karena dia sudah mempersiapkan materinya dengan matang. Menurut Kiki, seharusnya tim produksi sudah memberi kisi-kisi hal yang boleh dan tidak boleh dijadikan bahan roasting. Demi menjaga profesionalitasnya, Kiki pun membuat materi baru dengan materi yang diperbolehkan. Dia sudah siap dengan materi roastingnya yang baru menjelang acara live tersebut dan menyerahkan kepada tim produksi. Awalnya dia mendapat lampu hijau dari sang artis, namun 30 menjelang acara, dia diberitahu host utama tidak mau di roasting. Masalahnya itu ada dua host saat itu. Dia ini yang nggak mau di roasting, itu penggawanya di situ. Jadi kalau misalnya aku roasting yang ini, kayak kurang, tutur Kiki. Dia mengatakan penonton pasti akan mempertanyakan alasan tidak semua host di roasting. Akhirnya Kiki hanya merosting salah satu host. Begitu selesai, ternyata host utama malah meminta di roasting juga. Kiki pun mengambil mic dan siap dengan materi roastingannya. Namun tim kreatif program tersebut memberi isyarat melarang Kiki merosting. Gue kayak orang bego, aku lihat di YouTube orang-orang tanya kok yang ini enggak di roasting. Kok Kiki kayak orang bingung, akhirnya aku yang jadi jelek, tutur Kiki Saputri. Penonton tidak tahu yang terjadi di balik acara tersebut. Akibatnya, kata Kiki namanya yang tercoreng. Menurut lu, mengapa dia enggak mau di roasting? Tanya Denny Sumargo. Aku enggak tahu kenapa alasannya ya, mungkin jaga image, takut tersinggung, dibongkar aibnya, atau bahkan kalah lucu. Tutur Kiki Saputri lalu tertawa. Banyak netizen yang kemudian menebak dan berspekulasi bahwa sosok artis tersebut merupakan komedian Sule. Berusaha meluruskan pandangan publik, Kiki mengunggah klarifikasi di Instagramnya. Teman-temanku tersayang, saya mohon dengan sangat untuk tidak menyudutkan salah satu pihak terkait video saya di vlog Bang Densu, kata Kiki di Instastory, dikutip lewat akun @kikisaputri, Kamis 25 Maret 2021. Presenter 27 tahun ini merasa tak enak hati karena obrolannya dengan Denny Sumargo itu mendadak ramai dibicarakan. Sejujurnya saya merasa sedih dan tidak enak hati karena saya tidak ada niat atau menginginkan hal yang sekarang menjadi ramai terjadi, lanjutnya. Dalam waktu dekat, Kiki memastikan akan bertemu dengan Sule dan Natalie Holzer untuk meluruskan permasalahan ini. Kami pun sudah berkomunikasi dan akan segera bertemu. Tunggu ya, tutur Kiki. Sebelumnya kepada Denny Sumargo, Kiki mengaku jadi males merosting artis lagi karena menurutnya banyak artis yang tidak asik. Meski Kiki tidak menyebut artis yang dimaksud, banyak warganet berasumsi bahwa artis yang tidak mau di roasting adalah Sule, sedangkan yang mau di roasting adalah Andre Taulany. Natalie Holzer yang tak terima pun langsung menuliskan pembelaannya pada sang suami yang tampak pada unggahan Instagram @igetainment pada Kamis 25 Maret 2021. Terlihat Natalie mengunggah dua Instagram story yang berisi curahan hatinya. Ia pun mengundang Kiki yang sedang sakit untuk hadir dalam podcast dari Sule yang biasa ditayangkan di kanal YouTube milik sang suami. Mbaknya lagi sakit, lagi nunggu kabar sembuh. Siap roasting suamiku ya di Sulpot. See you, cepat sembuh ya mbaknya, tulis Natalie pada unggahan pertama. Diketahui Kiki memang sedang sakit dan beristirahat demi memulihkan diri. Ternyata tak cukup sampai di situ. Natalie juga menuliskan pembelaan pada sang suami. Ia menyebut sikap mudi dari Sule merupakan hal wajar bagi manusia.
Public figure juga manusia biasa, di mana ada waktu ketika mood atau problem yang lagi dia alami, tutur Natalie. Ibu sambung Rizky Febian ini pun juga menyinggung masalah saat Kiki bercerita yang dinilai terlalu berlebihan. Jadi kalau cerita jangan terlalu tergesa-gesa, menggebu-gebu emosinya, santai saja, tuturnya. Namanya juga hidup mbak, cepat sembuh mbaknya, ditunggu ya di Sulpot, pungkas Natalie.